mempelai hingga faktor eksternal. Beruntung semua dapat teratasi menjelang hari sakral mereka. Kini Dedi dengan Kalina telah siap menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Bagaimana harapan rumah tangganya kelak? Apapun yang terjadi ya, maksudnya orang-orang mengatakan ya semoga berlangsung selamanya. Semua orang juga ingin berlangsung selamanya. Tapi apapun yang nanti terjadi ya itu akan terjadi setelah sistem ini lewat gitu. Jadi ya saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan pada dasarnya. Halo, apa kabar pemirsa? Kabar-kabar minggu di hadapan Anda saat ini bersama saya Niken Okto. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Di hari ini kita akan menyaksikan beberapa kabar terbaru dari dunia selebritis yang kami hadirkan khusus untuk Anda pemirsa setia kabar-kabari minggu. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba kabar tidak mengenakan menghampiri pasangan Eksanti dan Sony Laksono. Pernikahan yang sudah berjalan cukup lama ini tanpa adem ayem saja. Namun siapa yang menyangka, rumah tangga mereka kini dikabarkan sedang mengalami masalah. Mungkin seringnya Eksanti terlihat jalan sendiri di beberapa acara, membuat kecurigaan para wartawan. Baik Eksanti maupun Sony mengaku, akhir-akhir ini mereka memang sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Memang berapa bulan ini kan banyak roadshow ya, acara saya roadshow gitu ya, dari kota ke kota. Seksanya syutingnya juga padat, ada sinetron 3 kan. Jadi seringnya muncul sendiri gitu. Di sana muncul sendiri, di sini muncul sendiri gitu. Dan kadang-kadang juga kalau lebih sering munculnya sama orang lain. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Walau keduanya sempat kaget mendengar kabar ini, Sony menyadari adanya kesalahan yang biasa terjadi dalam rumah tangga mereka. Beban pekerjaan ini kadang-kadang nggak hanya di pekerjaan itu sendiri kan, kadang-kadang ada side effect. Masing-masing kita berinteraksi sama orang lain, kadang-kadang lawan jenis gitu. Itu kadang-kadang ya sempat melibatkan emosi juga, kadang-kadang kayak gitu. Tapi ya akhirnya itu solusi juga, diskusi, solusi, dan ya paling introspeksi terus saling maafkan aja. Sebagai pasangan muda yang telah dikaruniai seorang anak yang telah berusia 3 tahun, dengan perbedaan profesi, bisa jadi menyulutkan kecemburuan yang berakhir pada pertengkaran. Eksanti dan Sony pun selalu mencoba menyelesaikan pertengkaran itu berdua, tanpa harus melibatkan keluarga dari pihak masing-masing. Dan ironisnya, saat kabar miring ini berhembus, justru mereka sedang menantikan kebahagiaan datangnya anak kedua. Dan ini lagi nunggu anak kedua justru. Lagi mengharap-mengharap anak kedua. Untuk si kecil mengharap-mengharap adiknya gitu. Imelda Francisca yang akrab dipanggil Memel telah dimahkotai sebagai Miss Indonesia sejak minggu lalu dan akan menjalani tugas serta tanggung jawabnya sebagai Duta Perdagangan, Pariwisata, Kebudayaan Indonesia di kawasan Asia. Sejak duduk di bangku SMA, gadis yang menetap di Bogor ini sudah menyukai dunia fashion ataupun modeling. Namun Imel mengaku setelah dirinya terpilih sebagai Miss Indonesia, keinginannya untuk menjadi model tidak ada lagi. Tapi ada yang tidak akan berubah pada diri Imel, yaitu kecintaannya pada psikologi. Perempuan kelahiran 24 September 82 ini sempat menempuh studi di Ohio, Amerika. Jika dilihat dari pembawaannya yang tenang, pastilah orang menganggapnya pendiam dan pemalu. Apalagi saat kami menanyakan keberadaan sosok pria pendamping, Imel langsung tersipu malu. Ada, tapi satu. Namanya, kebetulan dia nggak mau disebut namanya. Profesi, dia kebetulan baru pulang juga, baru selesai kuliah juga, baru pulang berapa minggu yang lalu. Lalu bagaimana tanggapannya setelah kamu menjadi Miss Indonesia? Oh, dia ngedukung banget. Karena dia ngedukung karena dia lihat ini positif. Dan saya juga mengikuti ini juga nggak neko-neko maunya apa gitu. Jadi kalau asal positif dan kita mempunyai visi ke depannya juga positif, dia pasti ngedukung terus. Mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan, Imel harus mengesampingkan kehidupan pribadinya karena ia akan menjalani pembekalan menjelang Miss Asia nanti.
Email akan mendapatkan pembekalan misalnya dari Ibu Mutia ya, mengenai pemberdayaan wanita. Email juga akan, mendapatkan pembekalan, gimana cara menghadapin orang, terus gimana, di public speaking gitu. Email juga mendapatkan pembekalan, mengenai perdagangan, culture, politik, sedikit politik lah. Mentalis Deddy Kobuzer menggelar resepsi pernikahannya dengan Kalina pada hari Jumat malam lalu. Acara resepsinya cukup unik. Di samping kedua mempelai yang mengenakan busana ala Raja India, para tamu undangannya pun diwajibkan untuk mengenakan kostum serba hitam. Pemirsa, setelah sempat mengalami penundaan beberapa kali, akhirnya mentalis Deddy Corbuzier menikah dengan Kalina pada hari Jumat siang lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi yang digelar pada malam harinya. Bertempat di sebuah kafe di kawasan Kemang, pasangan bahagia ini sibuk menerima tamu yang datang dari kerabat serta kalangan selebriti. Usai acara, Deddy mengungkapkan perasaannya. Senang sama dia. Terharu, senang, bahagia. Ya senang kan teman-teman semua juga datang yang kita undang. Walaupun sebagian undangan ada yang nggak sampai ke mereka ya. Jika dicermati, jalan untuk melaksanakan pernikahan pasangan ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Banyak hambatan yang datang dari kedua belah pihak calon mempelai hingga faktor eksternal. Beruntung semua dapat teratasi menjelang hari sakral mereka. Kini Deddy dengan Kalina telah siap menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Bagaimana harapan rumah tangganya kelak? Apapun yang terjadi ya, maksudnya orang-orang mengatakan ya semoga berlangsung selamanya. Semua orang juga ingin berlangsung selamanya. Tapi apapun yang nanti terjadi ya, itu akan terjadi setelah sistem ini lewat gitu. Jadi ya saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan pada dasarnya. Sebagai seorang idola baru sejak terpilih menjadi runner-up Indonesian Idol, Delon semakin digandrungi khususnya oleh para gadis remaja. Secara fisik, Delon memang tergolong cowok berwajah tampan dengan postur tubuh yang ideal. Teristimewa lagi karakter vokalnya yang jika didengar sekilas mirip dengan salah seorang penyanyi asal Amerika, Josh Groban. Tidak terlalu aneh sebenarnya karena Delon sendiri memang sangat mengidolakan Josh Groban. Kalau setiap aku bilang Josh Groban, mereka juga tertarik. Atau kenapa ya, mungkin ya itu dia mungkin keunikannya kali ya, dengan rambut yang punya suara unik. Jadi di Amerika pertama kali itu penyanyi yang semi klasik di Amerika yang baru terbit gitu deh, bisa dibilang dia baru lahir dalam nuansa semi klasik. Keikutsertaan Delon di ajang Indonesian Idol merubah garis hidupnya. Jadwal manggungnya telah tersusun rapi dan tawaran menjadi bintang iklan pun menantinya. Cowok yang juga mengidolakan Chrisye dan almarhum Bru Rima Rantika ini menyadari keberadaannya saat ini amat bertolak belakang dari kehidupannya terdahulu. Nggak nyangka. Yang pasti ini semua adalah rasa pemberian bukan rasa pemberian dari Tuhan. Kini Delon memiliki tanggung jawab dalam karirnya serta kepada para penggemarnya yang menyebut diri sebagai Deloners. Delon mengakui tanpa kehadiran mereka dirinya tidak berarti apa-apa. Itu butuh sekali pendukung setia saya, terus terutama yang dinamakan itu adalah Deloners. Itu nyawa bagi saya gitu. Sekali lagi nyawa. Kalau nggak ada Deloners sudah nyawa dicabut. Udah saya sekarat gitu. Itu penting banget. Menyadari keberadaannya, Delon tidak segan menemui penggemarnya. Pemirsa, selain ketemu penggemar, saya juga akan membawa uang sebesar 10 juta. Dan salah seorang yang beruntung adalah Leni Indrawati. Selamat siang.
Reni dapat hadiah dari Sari Ayu. Minang datang dapat uang 10 juta.